Langsung saja kita akan melakukan praktek cara mengkripping kabel UTP dengan baik dan benar ala Fakih Bintang ya teman-teman. Di sini step pertama yang harus dilakukan adalah memotong kabel UTP dengan sejajar. Setelah itu langsung saja kupas kabel tersebut dengan hati-hati agar kabel yang di dalam yang kecil itu tidak terkupas. Kalau sampai ikut terkupas maka kabel yang dalam kecil itu bisa patah ya teman-teman ya. Nah, kita simak videonya ini. Jangan lupa setelah selesai mengupas itu langsung ke step selanjutnya, yaitu mengurutkan kabel. Urutannya kalau teman-teman lupa yaitu adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau. Setelah itu putih coklat ya teman-teman ya. Setelah selesai teman-teman urutkan, langsung saja teman-teman tekuk-tekuk seperti itu agar kabel kecil tersebut lunak dan mudah dipotong biar besar ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Diikuti step by stepnya ala Fakih Bintang ini. Langsung setelah sejajar, langsung saja dipotong dengan tang krimping ya. Dengan sejajar, jangan sampai terlalu panjang sebelah ya teman-teman. Kalau sampai panjang sebelah itu akan sulit untuk masukkan konektor. Setelah dipotong dengan sejajar, langsung saja masukkan ke port RJ45 ya teman-teman. Pastikan ya saat masukkan ini ditekan ya teman, agar saat masukkan kabel ini kabel bisa masuk dengan baik dan benar ke port RJ45 tersebut. Jangan lupa dipencet seperti itu agar saat mengunci kabel bisa masuk ke dalam dengan penuh presisi. Setelah teman-teman yakin kalau kabel bisa presisi, langsung saja dikunci dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai salah saat mengunci ya teman-teman. Kunci sampai berbunyi krek. Kalau sampai sudah bunyi berarti selesai. Jangan lupa dengan sekuat tenaga saat menggunakan tangan tersebut, karena saat mengunci itu banyak sekali yang kurang bertengah, jadi kunciannya itu gagal teman. Lanjut saja step selanjutnya, yaitu adalah mengkrimping kabel selanjutnya. Sama seperti tiran yang tadi, tinggal mengulanginya lagi ya teman-teman ya. Sekarang ini sumber air sudah dekat. Ombak sepija-pija di batu karang, nona pung manis yang ada lawang. Biar bapak kejar sadeng parang panjang, demi cinta saya tetap berjuang. Biar saya hitam rambut keriting, mau omong apa juga teh penting. Mau bilang apa lai, nanti kau pusing tujuh keliling. Mari goyang pantun lila, pantun rakat leleleka. Biar saya hitam rambut keriting, mau omong apa juga teh penting. Mau bilang apa lai, nanti kau pusing tujuh keliling. Kopi hitam rasanya pahit, tambah gula manis. Menanti malaikat beta bangga biar rakat. Sekarang ini sumber air sudah dekat. Ombak sepija-pija di batu karang, nona pung manis yang ada lawang. Biar bapak kejar sadeng parang panjang, demi cinta saya tetap berjuang. Biar saya hitam rambut keriting, mau omong apa juga teh penting. Mau bilang apa lai, nanti kau pusing tujuh keliling. Mari goyang pantun lila, pantun rakat leleleka. Biar saya hitam rambut keriting, mau omong apa juga teh penting. Mau bilang apa lai, nanti kau pusing tujuh keliling. Kopi hitam rasanya pahit, tambah gula manis. Ya, jadi setelah selesai mengkripping kabel seperti ini, step selanjutnya adalah kita mempersiapkan yang namanya adalah lantester ya teman-teman ya. Lantester ini berguna untuk mengecek apakah kabel tersebut sudah bisa digunakan atau tidak ya teman-teman ya. Langsung saja masukkan port RJ45 ke lantester tersebut ya teman-teman ya. Pastikan sudah menyala dan kondisi lantester berhasil. Nah, ini adalah contoh dari krimpingan gagal teman-teman ya. Bisa dibilang gagal karena lampu 1 sampai 8 ada yang tidak menyala. Contohnya kalau lampu 4 tidak menyala itu berarti gagal ya teman-teman ya. Ini karena mekanik kita sedikit salah cara mengkrimpingnya, jadi gagal ya teman-teman. Bisa teman-teman ulangi dengan cara memotong kabel yang teman-teman yakini itu tidak terkunci dengan sempurna ya teman-teman ya. Nah, ini masih dicoba lagi dan tetap saja hasilnya tidak berhasil ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil krimpingan yang berhasil teman-teman. Lampu 1 sampai 8 menyala ya teman-teman.
Ini tandanya berhasil. Kita lanjut ke step selanjutnya. Lanjut ke step selanjutnya yaitu adalah instalasi background ya teman-teman. Step pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan barang-barang yang harus kita perlukannya. Step selanjutnya adalah mencolokkan adaptor ke terminal yang disiapkan ya teman-teman. Setelah itu masukkan port adaptor ke router tersebut ya teman-teman. Tunggu sampai berbunyi bip agar kita tahu router tersebut sudah berfungsi atau belum ya teman-teman. Setelah itu siapkan kabelan yang sudah kita crimping tadi. Nah, seperti ini konfigurasinya teman-teman. Jadi kabel dari server itu masuk ke Ether 1. Nah, kabel yang kita akan gunakan untuk MikroTik itu masuk dari Ether 2 ke PC tersebut ya teman-teman. Itu fungsinya agar jaringan yang kita dapatkan dari server bisa diolah ke router dan bisa kita alirkan ke PC ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan API bisa teman-teman colokkan ke Ether 3 teman-teman, itu bisa digunakan ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan API, jadi kita menggunakan Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Bisa lihat lampu di sini menyala 1 dan 2. Ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut ke step selanjutnya yaitu adalah setting di aplikasi Winbox ya teman-teman. Pastikan teman-teman bisa memiliki aplikasi Winbox dan memiliki router ya teman-teman. Setelah itu langsung saja pencet IP tersebut dan langsung pencet connect. Step pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan Ether 1 ya teman-teman dengan cara ke menu IP DHCP. Nah, di sini karena saya tidak terburu saya mengganti identity terlebih dahulu. Nah, identity ini berguna untuk mengganti nama di Winbox tersebut. Terserah teman-teman mau ganti nama ke apa. Kalau saya ya nama saya sendiri, terus ke IP ke DHCP klien itu, terus tambah itu langsung pilih ke Ether 1. Setelah itu API dan oke. Nah, di situ otomatis akan IP akan dicari secara otomatis. Dan situ sudah dipastikan itu adalah Ether 1 ya teman-teman ya. Setelah Ether 1 ada di situ langsung saja kita tambahkan ke yang Ether 2. Nah, di sini IP Ether 2 terserah kalau teman-teman mau berapa ya tulis, yang penting ada 4 angka ya teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan 192.168.100.1/25 ya teman-teman. Dengan itu adalah Ether 2 ya. Setelah itu saya sekaligus menambahkan VLAN 1 karena kalau nanti ditambah itu akan mengakibatkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi saya tambahkan situ dengan IP VLAN 1 yaitu 192.168.200.1/25 teman-teman. Setelah selesai men-setting 3 IP tersebut, pastikan IP tersebut sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Setelah selesai langsung ke menu DNS ya teman-teman. Nah, di sini DNS ini diisi dengan DNS Google ya. DNS Google itu 8.8.8.8 ada 4 ya. Terus pencet yang bawahnya diisi 8.8.4.4. Setelah itu jangan lupa dicentang yang encoding itu. Setelah itu API dan oke. Nah, setelah DNS selesai lanjut ke firewall ya teman-teman ya. Caranya adalah menu IP firewall. Setelah itu pilih menu NAT ya teman-teman, jangan sampai lupa. Terus di situ aksinya kita ganti ke masquerade. Terus di general out interface-nya diganti ke Ether 1 itu teman-teman. Setelah selesai langsung apply oke. Nah, step selanjutnya adalah ke menu route ya teman-teman. Route sini untuk mengatur gateway-nya teman-teman ya. Pencet plus, setelah itu gateway-nya di 192.168.1.1 ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai ini sudah bisa connect teman-teman ya. Tinggal setting ke menu change adapter. Nah, tapi di sini saya sekaligus menambahkan agar tidak kembali seperti ini ya. Kita ke IP DHCP server, setelah itu DHCP setup. Di sini bisa teman-teman tambahkan Ether 2 dan juga Ether maksud saya LAN 1 teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Next seperti itu ya. Silakan praktekkan sesuai dengan tutorial yang saya berikan ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah pasti VLAN satunya ini merah karena di menu wireless belum setting. Nanti ya teman-teman menu wirelessnya kita settingnya. Setelah selesai itu kita pergi ke menu IP. Maksud saya bukan IP teman-teman ya. Jadi kita di sini step selanjutnya adalah mengatur jam ya teman-teman. Dengan cara ke menu IP atau sistem terus masuk ke SNTP. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan kode ya teman-teman ya. Kode yang ada tertera tersebut ya.
Setelah teman-teman selesai memasukkan kode tersebut, langsung saja apply dan oke, otomatis jam di Winbox akan berganti ke Jakarta ya teman-teman. Nah di sini saya mengusahakan untuk melakukan aktifkan terlebih dahulu wirelessnya teman-teman. Nah di sini kita pilih yang modenya yang itu ya teman-teman. Terus SID ini kita ganti sesuai nama yang ingin kita gunakan. Ini gunanya untuk memancarkan sinyal seperti AP modenya teman-teman ya. Nah di sini masih merah kan. Nah di sini kita harus mencentang itu terlebih dahulu biar IP WLAN satunya tidak merah lagi teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, WLAN 1 di sini sudah tidak merah lagi teman-teman ya. Nah lihat sendiri teman-teman, sudah tidak merah lagi, sudah hitam lagi teman-teman ya. Setelah selesai, kita di sini akan melanjutkan untuk membuat hotspot ya teman-teman, karena kalau menurut saya lebih baik melakukan hotspot terlebih dahulu agar saat kita memblokir itu tidak terjadi gangguannya. Kalau kita mendahulukan blokir terlebih dahulu itu bisa mendapatkan gangguan. Stepnya adalah dengan cara IP, setelah itu hotspot setup, terus next ya teman-teman. Terus di sini kita mengatur yang namanya change adapter option teman-teman ya di laptop tersebut dengan IP yang kita cantumkan tadi ya. Caranya kita pergi ke menu WiFi, setelah itu ke menu change adapter option, setelah itu pilih itu, nah langsung pergi ke properties. Nah properties ini kita masuk yang pilihan IPv4 itu ya, klik 2 kali. Nah di sini kan memasukkan IP. Nah IP yang kita masukkan itu yang IP atas sendiri adalah IP yang kita inginkan berdasarkan jumlah klien kita. Jadi kalau urutannya setelah 45 kita masukkan yang 2 atas itu ganti dengan 6. Nah kalau yang default gateway itu adalah IP Ether 2 ya teman-teman, agar bisa connect. Setelah itu yang bawah itu sama seperti yang IP DNS Google tadi ya. Setelah itu langsung saya pencet OK. Ini yes. Nah otomatis jaringan akan connect. Tandanya adalah gambar global di situ ganti menjadi gambar laptop teman-teman ya. Tunggu dulu. Nah setelah berhasil, ini menandakan kalau config jaringan kita berhasil teman-teman. Setelah saya seperti ini, kita lanjut ke menu userman ya. Seperti yang saya bilang tadi, lebih baik masuk ke menu userman atau setting hotspot terlebih dulu baru blokir ya teman-teman, agar tidak mengalami error. Kita langsung ketik saja ether2./userman. Setelah itu kita masukkan namanya itu admin ya. Setelah itu kalau masih ada data silahkan dihilangin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa langsung di remove saja untuk menghilangkan agar tidak menumpuk data ya teman-teman ya. Nah setelah selesai ini langsung saja kita ke menu itu, terus ini kita kasih nama sesuai yang teman-teman ingin di hotspot ya, karena ini saya mengisi dengan nama saya sendiri. Setelah itu kita ke limitation itu di pojok kanan itu ya teman, jangan di sini dulu, ini salah teman-teman. Jadi kita ke limitation terlebih dulu. Nah setelah itu kita tambahkan nama kita ya teman-teman ya. Langsung saja save. Nah otomatis di sini akan di profil akan simpan ya itu. Nah add new limit, pilih yang nama kita, terus setelah itu add new limit. Nah seperti itu teman-teman ya. Setelah menu itu kita pergi ke menu profil. Nah di sini ini yang paling penting teman-teman ya. Ini di sini kita memasukkan profil untuk menghubungkan antara userman dengan Winbox tadi ya teman-teman. Di sini kita masukkan di menu IP-nya adalah 127.0.0.1 ya. Setelah itu langsung kita save teman-teman. Kalau teman-teman bisa mau mengatur waktu itu bisa dilakukan di situ juga teman-teman. Karena saya tidak ingin mengatur waktu, saya langsung saja seperti itu teman-teman. Setelah kita men-setting itu kita pergi ke menu
maksud saya ke aplikasi Winbox. Setelah itu kita pergi ke radius ya teman-teman, di pilihan yang situ. Nah, itu dia radius. Setelah itu kita tambahkan radius. Nah, di sini kita centang hotspot. Setelah itu yang addressnya kita masukkan yang sama dengan maksud saya username tadi ya, harus 127.0.0.1 ya teman-teman. Tanpa hotspot kita centang ya teman-teman ya. Nah, itu accounting backup itu sebenarnya untuk backup agar data tidak hilang. Setelah itu langsung apply oke. Nah, setelah itu langsung kita ke incoming, jangan lupa dicentang itu ya teman-teman agar connect ya. Terus setelah itu kita pergi ke menu IP hotspot. Nah, di sini kita masuk ke server profile. Nah, di situ kan masukkan ada namanya adalah hotspot 1. Di sini user ID-nya kita pakai agar connect dan mendapatkan internet itu. Setelah itu apply oke dan kembali ke menu, maksudnya ke Chrome di username tadi ya teman-teman. Di sini langsung saja kita buat voucher ya. Dengan cara seperti itu, bisa teman-teman lihat sendiri. Kita terserah mau buat berapa jumlah vouchernya. Di situ tandanya kalau voucher itu berhasil atau tidak bisa dilihat dari kalau keterangan itu not set, berarti belum berhasil teman-teman. Berarti ada kesalahan. Ya. Biasanya kesalahannya ya di situ di radius tadi. Jadi kita bisa mengecek lagi apa setting kita benar atau tidak. Nah, ternyata kesalahan saya tadi itu adalah belum menghilangkan yang di limitation tadi. Ternyata masih ada yang belum saya remove. Jadi saya memutuskan untuk remove terlebih dahulu dan kembali ke menu user. Nah, bisa lihat teman sendiri, lihat ini sudah ungrow, berarti sudah bisa dimasukkan teman-teman ke vouchernya tadi. Dan kita coba lihat di sini apakah wifi tadi sudah menyala atau tidak yang kita setting di wireless tadi. Nah, kalau teman-teman mengalami wifi-nya tidak muncul di sini, berarti settingan wireless tadi ada yang salah teman-teman ya. Teman-teman bisa kembali ke menu wireless dan biasanya di sini di bagian mode itu belum diganti ke public. Karena kalau mikrotik baru awal-awal itu biasanya tidak langsung menyeting, kecuali kalau mikrotik yang sudah banyak di setting itu biasanya langsung ganti. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, nanti sudah muncul wifi voucher yang akan kita gunakan. Tinggal teman-teman sambungkan, setelah itu masukkan voucher yang ada di username tadi ya teman-teman. Nah, setelah selesai mengatur sini, waktunya kita untuk memblokir ya teman-teman. Nah, step yang harus kita lakukan dalam memblokir adalah masuk ke menu IP, terus setelah itu ke firewall. Nah, di sini kita ganti ke filter routers plus, setelah itu ke chainnya kita ganti ke input ya teman-teman. Terus DST addressnya kita isi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Terus yang itu yang SSC. Nah, yang bawahnya itu diisi 192.168.100.1. Itu berfungsi agar saat klien dari 2 sampai 50 itu meng-ping ke 100 itu tidak bisa teman-teman ya. Fungsinya itu. Jangan terlalu laju cuy, tahan tenaga kita goyang santai. Kasih tempo biar keringat santai, sengaja bikin plan kasih minyak lantai. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow akan mati kacau. Ekan goyang santai, kasih turun itu gas. Jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas mo. Alot-alot ikut irama saja ya. Acara ini kita punya semuanya. Jadi jangan terlalu hambur, itu gaya. Tahan-tahan, simpan-simpan untuk malam berikutnya. Man slow, kasih slow, biar low. Kita bikin lantai ini minyak bono yo. Jangan terlalu laju cuy, tahan tenaga kita goyang santai. Kasih tempo biar keringat santai, sengaja bikin plan kasih minyak.
terlalu kasar nanti bisa terkupas mood. Alot-alot ikut irama saya. Acara ini kita punya semuanya. Jadi jangan terlalu hambur, itu gaya. Tahan-tahan, simpan-simpan untuk malam berikutnya. Man slow, kasih slow, biar low. Kita bikin latte ini minyak bondo yo. Setelah teman-teman selesai memblokir, kita bisa cek di menu CMD dengan cara ping 192.168.100.1 ya teman-teman. Kalau hasilnya request remote itu berarti berhasil ya teman-teman. Teman-teman lihat, nah seperti itu ya, berarti tandanya blokir kita berhasil. Setelah blokir yang satu tadi, kita tambah blokir yang kedua sama yang seperti tadi caranya. Terus setelah itu SRC address-nya kita isi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 ya teman-teman. Itu berfungsi agar saat kita ping jaringan 192.168.201 itu tidak akan berfungsi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana caranya. Jangan lupa di bagian action kita ganti ke drop ya. Itu solusi agar kita bisa memblokir tersebutnya. Saat selesai, teman-teman bisa coba ya di menu CMD tadi. Sebelum mengecek di menu CMD tadi, kita harus mengganti ke IP antara 51 sampai 100. Nah, situ kita ganti, terus kita lanjut mengping di CMD. Hasilnya akan sama dengan yang tadi, RTO atau request mode ya teman-teman. Itu menandakan bahwa blokir kita berhasil ya. Lanjut, setelah blokir situs, kita bisa memblokir yang namanya adalah blokir MP3 dan juga MKV ya teman-teman. Caranya adalah ke menu web proxy. Setelah itu teman-teman bisa isi di situ just administration berdiri rahasia, terus just on disk, terus ke akses. Nah, kita bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini kalau kita ingin memblokir MP3, kita isi yang part ini dengan kode bintang MP3 bintang. Nah, jangan lupa isinya kita ganti ke ini, terus dashboardnya kita isi 80 ya teman-teman. Seperti itu teman-teman yang warna lebih. Sama seperti ini, kalau kalian ingin blokir MKV, kalian bisa ganti MP3 ini menjadi bintang MKV ya teman-teman.
Nah, hasilnya adalah ini ya teman-teman. Karena saat pencet MP3 ini maka tidak akan fungsi ya, kan seperti ini teman. Selalu melungker-melungker di sini seperti loading ya teman-teman. Kita coba juga yang MKV ya teman-teman ya. Sama seperti caranya dengan MP3 tadi. Lanjut saja kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu adalah membuat konfigurasi log ya, dengan cara ke menu IP, setelah itu firewall, setelah itu ke filter ya teman-teman. Di sini kita bisa memencet tombol tambah itu teman-teman ya. Kita masuk ke menu chain, kita ganti ke ICMP, setelah itu ke action, kita ganti ke log ya teman-teman. Nah, terus yang bawah itu log prefix-nya kita tulis akses ke router. Dan selesai ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Sangat simpel untuk konfigurasi log itu. Dan teman-teman bisa mengeceknya apakah berhasil juga dengan cara klik logging di pilihan menu kiri tersebut ya teman-teman. Jangan lupa ini di HP OK. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini hasilnya aja ya teman-teman. Ini bisa melihat di story-story yang kita lakukan ya.